Seperti yang teman-teman sudah lihat sebelumnya bahwa pada video tersebut kita bisa melihat bahwa penyerangan terjadi terhadap negara melalui aktivitas fisik atau bisa disebut juga dengan peperangan. Tapi di era seperti sekarang ini, perkembangan zaman berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi, di mana kita sudah jarang menemui peperangan-peperangan. Yang lebih pentingnya bahwa kita dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan teknologi, di mana saat ini teknologi berperan penting di berbagai bidang kehidupan. Pemanfaatan teknologi ini bukan hanya ada di bidang industri, ekonomi, pertanian, dan sains, namun juga berperan penting dalam bidang pertahanan negara. Perkembangan teknologi ini bukan hanya membawa dampak yang positif, namun banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satunya adalah adanya ancaman NKRI terutama di bidang nirmiliter atau sering kita dengar sebagai cybercrime. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa pertanyaan yang timbul dari pernyataan-pernyataan tersebut. Seperti yang pertama, bagaimana proses pengembangannya internet hingga bisa pesat seperti sekarang ini? Kita akan mulai membahas bagaimana awal munculnya internet. Awalnya, internet dibuat untuk kepentingan kesehatan dan militer yang hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Universitas of Utah, Stanford Research Institute, Santa Barbara, dan Universitas of California, di mana keempat universitas tersebut membentuk suatu jaringan terpadu pada tahun 1969. Setelah perkenalan resmi di Oktober 1972 sebagai ARPANET, ARPANET pun berkembang dengan pesat di seluruh daerah dan semua universitas di Amerika Serikat. Hal ini membuat ARPANET kewalahan dan mengaturnya menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ARPANET untuk kepentingan non-militer, dan kedua adalah Milnet atau untuk kepentingan militer. Muncul pertanyaan, bagaimana bisa internet berkembang di luar Amerika? Ya, penelitian ini pun terus dikembangkan di luar Amerika Serikat agar bisa dinikmati oleh seluruh lapisan dunia. Tepatnya pada tahun 1973, komputer di University College London menjadi komputer pertama di luar Amerika Serikat yang menjadi anggota jaringan ARPANET. Setelah itu, 2 ahli komputer bernama Bob Kahn dan Victor Krebs muncul untuk mempresentasikan gagasan yang lebih dahsyat dengan membuat kelompok kerja yang disebut International Network Working Group. Namun, perkembangan ini banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, bahkan untuk tujuan lain yang merugikan banyak pihak. Banyak ancaman yang muncul. Salah satu contohnya adalah serangan dalam bidang non-militer dengan pemanfaatan teknologi. Selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh penyerangan dari negara lain ke Indonesia melalui perkembangan teknologi ini. Yang kedua, apa saja ancaman yang timbul akibat perkembangan internet terhadap keamanan negara kita? Nikon Group. Nikon Group adalah kelompok hacker yang dikenal piawai menyusup dalam organisasi nasional di negara-negara sekitar Laut Cina Selatan dalam 5 tahun terakhir.
Menurut laporan Kaspersky Lab, Nikon Group tengah mentarget organisasi militer di Asia termasuk Indonesia. Selain militer, mereka juga mentarget instansi pemerintah tingkat atas dan organisasi sipil dengan tujuan spionase alias mata-mata. Nikon Group mempunyai sistem serangan cyber yang canggih dan terorganisir. Mereka mempunyai infrastruktur spionase di setiap negara untuk mendapatkan data-data mata-mata terbaru. Nikon memiliki setidaknya 48 perintah dalam melancarkan serangan cyber. Antara lain perintah untuk melakukan inventarisasi secara lengkap, download dan upload data, menginstal add-on modul, atau bekerja sesuai dengan komando dari pusat. Salah satu cara peretasan favorit dari Nikon adalah email bervirus. Korban akan dikirimi email yang berisi lampiran yang mirip seperti dokumen Word. Namun sejatinya file lampiran itu adalah file berbahaya yang meretas komputer korban. Oleh karena itu, Kaspersky Lab menganjurkan organisasi dan anggota di setiap negara-negara Asia yang menjadi target Nikon untuk tidak asal membuka lampiran atau tautan dari seorang yang tidak dikenal. Kemudian akan sangat berguna jika komputer sudah terinstall antivirus canggih dan sistem operasi terbaru. Peperangan antara para prajurit cyber Indonesia dengan Australia. Hal ini terjadi sepanjang bulan November 2013. Perang cyber itu diduga timbul karena isu penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah menterinya pada tahun 2009. Informasi ini terungkap dari dokumen yang dibocorkan oleh mantan pegawai National Security Agency atau NSA, Edward Snowden. Dalam bocoran dokumen itu disebutkan bahwa agen mata-mata Australia membidik Presiden SBY beserta istrinya, Wakil Presiden Yudhoyono, dan beberapa menteri lainnya sebagai target pemantauan. Bocoran itu juga membeberkan model handset yang digunakan oleh masing-masing target, termasuk diagram voice event dari Presiden SBY. Kabar itu pun memicu beragam reaksi. Kementerian Luar Negeri Indonesia langsung memanggil Duta Besar Australia untuk dimintai keterangan terkait isu spionase atau mata-mata tersebut. Pemberontakan rakyat Libya untuk menjatuhkan kekuasaan absolut Presiden Libya Muammar Gaddafi. Rabu 24 bulan 8 tahun 2011, Aaron Lam menulis perang informasi mengamuk di Libya. Pasukan pro pemerintah Gaddafi dan pasukan pemberontak saling melancarkan serangan informasi satu sama lain dengan tujuan mencari dukungan kepada rakyat Libya dan dunia internasional. Facebook, Twitter, dan SMS menjadi sarana favorit untuk menyampaikan ajakan-ajakan hasutan dan informasi kepada rakyat Libya secara cepat dan murah. Hal tersebut terjadi pula dalam kerusuhan yang baru-baru ini terjadi di Inggris. Kembali media sosial menjadi sarana untuk menyampaikan pesan-pesan kepada para perusuh. Saat ini Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sedang membangun sistem informasi pertahanan negara atau lebih dikenal lagi dengan istilah SIS-4HANET yang berbasis pada penyediaan data dan informasi yang cepat, akurat, real-time sehingga aman dalam proses penetapan kebijakan keputusan. Keberadaan SIS-4HANET ini sangat penting sekali di masa damai guna menghadapi perang informasi seperti saat ini. Selanjutnya, adakah usaha pemerintah dalam menangani kasus ini? Saat ini, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sedang membangun sistem informasi pertahanan negara atau lebih dikenal lagi dengan istilah SIS-4HANET yang berbasis pada penyediaan data dan informasi yang cepat, akurat, real-time, sehingga aman dalam proses penetapan kebijakan keputusan. Keberadaan SIS-4HANET ini sangat penting sekali di masa damai guna menghadapi perang informasi seperti saat ini. Yang pertama itu adalah infrastruktur komunikasi dan keamanan informasi. Di sini saya akan menjelaskannya. Infrastruktur komunikasi memiliki peran sangat penting dalam siklus keputusan untuk komando dan kendali atau K2. Dalam paradigma network centric warfare atau disingkat dengan NCW, infrastruktur komunikasi menghubungkan sensor-sensor atau device, sistem, dan personil yang digelar secara strategis guna mendukung kegiatan intelijen, surveillance, and reconnaissance atau disingkat dengan ISR dalam pelaksanaan misi-misi pada masa damai maupun masa perang. Keamanan informasi, transmisi sinyal antar infrastruktur TIK dan sensor-sensor memiliki probabilitas tinggi untuk disadap, dibelokkan, diubah, atau diganggu secara elektromagnetik. Informasi dalam pelaksanaan misi-misi operasi dalam bentuk apapun, baik taktis maupun strategis, harus memiliki perisai, berlapis,
dan hal ini dapat dicapai dengan teknik-teknik pengamanan informasi yang handal dan anti tembus. Yang kedua adalah sistem sensor dan wahana berbasis TIK. Sensor-sensor adalah ujung tombak dalam satu sistem pertahanan nasional berbasis TIK. Sensor-sensor ini digelar di berbagai lokasi strategis dalam bentuk wahana-wahana berawak maupun tak berawak di matra udara atau aerial vehicle, matra darat atau ground vehicle, dan matra laut atau sea atau submersible vehicle. Beberapa di antara sensor-sensor tersebut dilengkapi dengan kemampuan kecerdasan tiruan atau artificial intelligence agar mampu melaksanakan misi di daerah rawan secara mandiri atau self-governing. Yang ketiga adalah pengolahan data, suara, dan video. Data, video, dan suara adalah sumber-sumber informasi yang dikumpulkan oleh sensor-sensor dalam aktivitas ISR-nya. Pengolahan dilakukan semenjak informasi diterima dari sensor-sensor sehingga menjadi informasi komprehensif sebagai dasar bagi pengambilan keputusan untuk K2. Termasuk di dalamnya adalah metode dan teknik fusi informasi untuk memperoleh informasi signature. Yang keempat adalah sistem operasi, latihan, dan manajemen. Sistem operasi dan latihan. Kesuksesan pelaksanaan misi operasi dalam rangka pertahanan nasional terkait erat dengan kekontinuitasan latihan guna mempertahankan dan meningkatkan keahlian serta kompetensi pribadi dan kelompok. Dalam penggelaran misi operasi, TIK memegang peran sangat penting untuk dapat meminimalkan siklus keputusan observe, orient, decide, and act atau disingkat dengan OODA. Siklus keputusan minimal memberikan kemungkinan besar untuk dapat meredukasi kerugian personil, material, dan juga anggaran. Siklus keputusan minimal dapat dilatih melalui infrastruktur latihan berbasis TIK. Manajemen dalam mengelola infrastruktur baik untuk operasional, latihan kering dan basah, serta yang berkaitan dengan logistik, diperlukan satu pola manajemen yang tepat dan cepat, karena tidak hanya menyangkut personil namun juga material, yang terdiri atas infrastruktur TIK dan sensor-sensor. Yang kelima adalah konsep pertahanan dan keamanan khas Indonesia berbasis TIK. Konsep pertahanan dan keamanan suatu negara sangat berkaitan dengan budaya, bangsa, dan lingkungan alamnya. Penggunaan teknologi, baik tradisional maupun modern, dalam sistem pertahanan dan keamanan merupakan pendukung untuk peningkatan kualitas sistem. Dengan demikian, sistem pertahanan keamanan suatu negara tidak dapat ditiru oleh negara lain, namun dapat memberikan inspirasi. Konsep perang rakyat semesta dan kemenunggalan rakyat dengan TNI Polri yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan dan keamanan dapat dikembangkan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya akan dibahas mengenai prioritas pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah. 1. Sistem jaringan komunikasi data. Jaringan komunikasi data atau jaringan komputer secara umum merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung satu sama lain menggunakan protokol dan media transmisi tertentu. Sistem komunikasi dalam pertahanan negara merupakan salah satu sistem yang perlu dikembangkan sebagai alat bantu utama proses pengambilan keputusan yang akuntabel. Namun demikian, pada pelaksanaannya, sistem komunikasi TNI masih menyisakan pelbagai persoalan yang cukup kompleks, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis agar tujuan sistem tersebut dapat tercapai. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi sistem komunikasi dalam tugas pokok TNI AU dan strateginya dalam mengimplementasikan sistem tersebut. Guna mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui teknik wawancara dengan informan di berbagai instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan sistem komunikasi belum dilaksanakan secara terpadu dan sering bersifat parsial oleh Kotama atau Satker sehingga terjadi duplikasi. 2. Sistem aplikasi. Dalam pengembangan aplikasi, Sisfohanik menitik beratkan pada aplikasi yang dapat menghasilkan laporan cepat dan tepat
dalam bentuk grafik dan matriks, disajikan dalam digital dashboard untuk memudahkan pimpinan dalam proses pengambilan keputusan strategis. Selain itu, dikembangkan pula sistem informasi geografis atau lebih dikenal dengan nama Geographic Information System atau GIS yang saat ini mencakup 3 satker, yaitu Strahan, Pos Pamtas, Alki, Pulau Terluar, Garis Perbatasan, Pothan, Batas Kodam, Batas Korem, Batas Kodim, dan Kuatan, gelar pasukan TNI AD, TNI AL, TNI AU. 3. Updating data online. Bagian yang terpenting dari suatu sistem informasi adalah ketersediaan data. Data tersebut harus disajikan secara cepat dan akurat serta terintegrasi satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan informasi penting untuk proses penetapan kebijakan serta pengambilan keputusan. Data yang diolah bukan hanya data terstruktur saja, namun juga data tak struktur. Adapun jenis data meliputi data Renhan atau APBN, Strahan atau daerah perbatasan, Pos Pamtas, Pulau Terluar hingga kesiapan tempur, Kuatan atau personil TNI dan PNS, alutsista hingga pangkalan TNI AL dan sipil, Pothan atau produksi pangan dan palawija, rumkit sipil, personil medis, paramedis sipil, hingga stasiun radio dan TV, Ranahan atau industri pertahanan, kontrak pengadaan alutsista, KE atau non-KE, material kontrak dan negara supplier, BTB dan sertifikat tanah. Dan yang terakhir, data geografis Strahan yang meliputi peta topografi, peta terayan atau citra satelit, pulau terluar, perbatasan. Kesemua data tersebut di atas terintegrasi pula dengan data yang dimiliki oleh markas besar AD, AL, AU, serta instansi lain yang terhubung dalam jaringan komunikasi data Sysfohanek, sehingga updating data dapat dilakukan secara online. Dari sisi integrasi sistem, teknologi informasi membuat kompleksitas pada organisasi pertahanan lebih berat daripada sebelumnya. Kompleksitas ini dapat diatasi dengan menggunakan piranti lunak yang dirancang untuk keperluan tersebut, terutama piranti lunak database. Dengan demikian, integrasi sistem dalam organisasi militer menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah sistem keamanan data dan sandi. Saat ini, kita tahu bersama bahwa tidak lagi negara ini menyangkut tentang kekuatan militer, tetapi lebih luas lagi seperti nir militer atau seperti ancaman cybercrime. Hal tersebut pula yang menjadi dasar untuk membangun Sysfonek yang aman dari gangguan-gangguan dalam dan luar negeri. Dan salah satu fokus pembangunan ini adalah sistem keamanan data. Dan yang terakhir adalah updating data. Bagian yang terpenting dari suatu sistem informasi adalah ketersediaan data. Data tersebut harus disajikan secara cepat dan akurat, dan terintegrasi satu dengan yang lain untuk menghasilkan informasi penting untuk proses penetapan kebijakan serta pengambilan keputusan. Data yang diolah bukan hanya data terstruktur, namun juga data tak terstruktur. Kesemua data tersebut terintegrasi pula dengan data yang dimiliki oleh markas besar, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, serta instansi lain yang berhubungan dalam jaringan. Dengan terhubungnya dengan jaringan, maka updating data dapat dilakukan secara online. Dengan demikian, integrasi sistem data organisasi militer menjadi lebih baik. Kesimpulannya adalah, dari hal tersebut, di atas nampak perubahan radikal di bidang perang informasi. Sekarang, negara besar yang mempunyai kehendak menguasai negara kecil belum tentu akan melakukannya dengan menggunakan kekuatan militernya secara langsung. Saat ini adalah zaman informasi kecepatan tinggi. Teknologi informasi sudah berkembang sedemikian rupa yang membuat suatu informasi, baik berupa berita, analisa, ataupun pandangan, setiap orang juga terhubung dalam suatu jaringan informasi. Semua dikendalikan oleh diri sendiri, apakah akan menggunakannya dengan baik atau justru menggunakannya untuk tujuan kejahatan dan merugikan banyak orang. Sebagai generasi muda, pendidikan tentang TIK sangat diperlukan untuk dapat menghadapi era global yang semakin pesat, di mana semuanya akan berhadapan dengan teknologi.
Jika kita mampu memahami TIK, maka kita dapat mengurangi kemungkinan negara kita diserang oleh kejahatan non-militer atau cybercrime. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kami jelaskan salah, kami minta maaf. Saya Alfredo Huta Barat. Saya Cindy Gracelia Bunga. Saya Grace Augustin Sinaga. Terima kasih dan sampai jumpa.